Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi Pak Janjur dengan Rakulain, apa kabar? Semoga semua selalu sehat dan bahagia. Alhamdulillah masuk ke malam keempat buka puasa. Berasa tidak berasa, memang faktanya saya merasa perjalanan puasa seolah-olah jadi sangat cepat begitu. Itu pasti karena saya benar-benar menikmati puasa. Senang. Kalau bisa sih sepanjang tahun puasa. Tapi tidak mungkin karena memang jatahnya hanya 1 bulan ya. Ayo yang mulai mau buka puasa segera laksanakan, nikmati apapun hidangan yang ada. Saya juga mau menikmati hidangan yang ada di hadapan saya di atas meja bertaplak unik ini. Saya sudah lama tahu sebenarnya ini sudah compang-camping. Ternyata juga masih ya jadi sesuatu yang nyeni buat saya. Mungkin mendekati lebaran bakal saya ganti. Sekarang biar saja agar terasa ada sesuatu yang berbeda ini. Ya sudah, mulai makan ya. Nasi putih. Tadi saya bersama Mak masak ini. Kesukaan saya, sambal teri. Saya request ke Mak, kalau masak sambal teri jangan kebanyakan tomat. Jadi harus dominan teri. Bener, tadi beli berapa ya? 1 ons lebih. Namanya teri, walaupun cuma 1 on karena memang ringan, otomatis jadi sebanyak ini. Ini cukup untuk 3-4 hari ya. Sudah menggiurkan ya, rasanya udah aromanya terus sudah menusuk-nusuk hidung. Saya mulai. Tidak lupa blendrang tahu yang kemarin saya manfaatkan. Ada yang belum tahu blendrang itu sebenarnya sayur ya. Cuman ini pelesetan dari saya saja. Apapun yang sudah disediakan kemarin, jangan sekarang masih ada saya sebut blendrang. Ini saya goreng juga kemarin. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh. Keluhan bahagia barusan. Saya bilang, aduh itu rasanya nikmat. Baru saja pulang dari suatu tempat. Nanti saya akan ceritakan tersendiri ya tempat itu ya. Tempat yang makin kesini makin keren. Nanti ada juga kok videonya. Belum saya edit. Kita tadi pulang kehujanan dengan Dennis. Dennis, terima kasih Dennis. Sudah selalu menemani saya dalam tanda kurung membonceng. Karena sampai hari ini saya belum bisa nyetir motor sendiri. Nggak masuk akal ya. Ya sudah, itulah faktanya. Dan tidak tergerak sedikit pun untuk kepingin belajar nyetir gitu. Entah kenapa, ya sudahlah, biarlah. Selama masih ada orang yang berbaik hati untuk menemani saya, mengantar saya ke sana kemari, alhamdulillah. Dennis, semoga selalu sehat dan bahagia bersama keluarga Eden ya. Terima kasih atas ketulusanmu. Saya tahu ini tahu, asin banget. Alhamdulillah terinya pas banget. Tadi saya menabur garam tuh pakai perasaan saja. Nggak pernah menakar-nakar. Setiap kali masak saya tidak pernah menakar. Cuma main perkiraan saja. Segini cukup, segini terlalu banyak, segini kurang. Ini kemarin tragedi sebenarnya, kecelakaan. Karena sebelumnya ternyata direndam oleh Mak dengan air garam. Terus ketika saya menggoreng, saya tambahin garam lagi. Sudah, bukan masalah. Oh ya, sambil melanjutkan cerita kemarin, bagaimana perjalanan saya menjadi seorang YouTuber. Kalau saya sebut YouTuber gitu saja tanpa embel-embel lain kayaknya terlalu halu gitu ya. Tambahkan pemula. Pemula YouTuber, masih pemula. Walaupun berjalan sudah 3 tahun, karena saya belum meraih keberhasilan. Di situ saya sebut diri saya masih pemula. Modal saya 1, kamera seadanya yang tertanam di dalam sebuah ponsel atau HP. Saya pakai HP Oppo saat itu, kalau tidak salah Oppo F4 atau berapa gitu ya, saya lupa. Saya sering membaca atau menonton dari YouTuber senior bahwa ketika mau mulai sajalah, nggak usah pakai A, B, C, D dan lain-lain.
Gak usah mikir apakah kameranya bagus atau tidak, yang penting berangkat. Jadi upaya itu selalu dimulai dengan berangkat sesegera mungkin, jangan menunda. Dan itu yang saya lakukan. Modal yang kedua, tentu saja karena saya merambahnya di bidang kuliner, otomatis saya harus punya duit yang cukup untuk sanggup lah kalau saya harus masuk ke warung gitu lah, harus jalan kemana gitu. Tidak mungkin saya masuk ke warung cuma untuk Pak Bu saya nyuting warungnya, nyuting makanannya terus saya nggak beli, kan nggak mungkin. Jadi setidak-tidaknya ya saya belilah sejumlah makanan gitu ya. Walaupun sebenarnya ada juga beberapa kawan yang mengikhlaskan ya, bukan endorse sih namanya, endorse itu kan artis, saya bukan siapa-siapa. Tadi mengikhlaskan untuk saya bayar sebagian atau bahkan ada yang merelakan untuk saya nggak bayar sama sekali. Itu yang berat sebenarnya buat saya. Karena apa? Saya nggak ingin itu menjadi semacam kendala, justru sebagai kendala buat saya kalau harus masuk ke tempat-tempat punya teman-teman itu digratiskan gitu ya. Saya nggak mau sebenarnya. Saya bahkan sempat berdebat juga beberapa kali, aduh saya harus bayar gini, saya sudah niatkan dan saya nggak mau merugikan, saya benar-benar datang ini untuk benar-benar berkarya dengan segala konsekuensi logisnya gitu. Tapi ya gitu, akhirnya tarik ulur, ada yang tetap kekeh, enggak, pokoknya nggak boleh bayar. Terus ada yang juga saya bayar sebagian ya, walaupun sebenarnya menghendaki saya tidak bayar sama sekali. Saya tetap ayolah biar nanti saya benar-benar bisa pulang dengan nyaman, janganlah ditolak pemberian ini gitu ya, walaupun tidak sesuai dengan harga yang seharusnya. Akhirnya ya sudahlah, terima. Tapi sebenarnya niat saya itu setiap kali berangkat kemanapun ya memang harus bayar, karena itu bagian dari perjuangan dan siapa juga yang mau dirugikan itu loh ya. Enak banget ini. Itu satu. Yang kedua, saya tidak mau ada timbul kesan bahwa saya kemana-mana mau cari gratisan, enggak sama sekali. Mending saya nggak usah datang. Ketika saya benar-benar nggak punya uang, saya nggak akan kemana-mana, konten aja di rumah seadanya gitu. Terima kasih untuk semua orang baik yang sudah mendukung Ragawan selama ini dalam bentuk support apapun itulah, termasuk doa, termasuk ikut nonton, ikut subscribe gitu ya. Terima kasih banget. Semoga usaha teman-teman semua lancar, usaha konyonya semua benar-benar bisa meraih kesuksesan gitu ya. Gitu. Terus modal yang berikutnya apa? Tadi peralatan seadanya, termasuk HP ya, HP, kamera, pokoknya seadanya banget. Yang kedua tadi duit. Terus yang ketiga hasrat ya, hasrat yang kuat. Tanpa hasrat yang kuat saya mungkin tidak akan bisa berjalan sampai sejauh ini, walaupun di titik ini pun saya masih belum meraih keberhasilan. Tanpa hasrat yang kuat mungkin beberapa bulan saja saya sudah menyerah, karena apa yang saya khayalkan tentang subscriber, tentang jam tonton itu ternyata bukan perkara yang mudah untuk saya. Kalau ada teman-teman YouTuber yang tidak melalui rintangan seperti saya, alhamdulillah, berarti memang rezekinya sudah datang lebih awal gitu saja. Tapi saya benar-benar ya bismillah. Dan saya akan selalu kembali kepada niat semula bahwa saya masih ambil belajar, saya melakukan semuanya sambil terus belajar, tidak terbayang harus tiba-tiba akan dapat hadiah dari Tuhan berupa subscriber yang langsung tercapai 1000 dan seterusnya, dengan jam tonton yang sudah langsung tercapai 4000 dan seterusnya. Terserah Tuhan saja gitu ya. Akhirnya ya udah bismillah jalan. Banyak teman yang bertumbangan gitu. Bukan menyerah, mungkin karena ada kesibukan penting lainnya. Jadi YouTuber itu memang butuh waktu yang benar-benar luang ya. Butuh waktu yang benar-benar luang, butuh waktu ekstra gitu untuk bisa menjalankan semua rencana dengan sebaik-baiknya. Terus yang keempat, kalau saya sebut 1, 2, 3, 4 saja, apa itu? Kecuekan, sikap cuek. Saya ini orang yang cuek banget. Saya masuk bodo amat kalaupun di jalan harus orang ngelihat saya bagaimana gitu ya, ngelirik saya bagaimana gitu, karena memang bukan sesuatu yang lazim
di kampung saya itu ada orang yang nenteng-nenteng kamera sambil ngoceh sendiri gitu ya, memang bukan sesuatu yang lazim. Dan saya sadari itu sejak awal, saya akan menarik perhatian banyak orang yang belum pernah melihat itu sebelumnya. Apalagi saya melakukan. Mereka selama ini karena saya dari di sekolah gitu, jadi keleleran emang gigi, nenteng-nenteng HP sambil ngoceh-ngoceh gitu. Itu memang sudah saya sadari sejak awal, dan alhamdulillah kecuekan saya di situ berperan. Ya, kecuekan saya benar-benar berperan di situ, masa bodoh. Yang penting apa yang saya lakukan ini tidak mengganggu orang lain, tidak melanggar hukum dan seterusnya. Setiap kali saya masuk ke warung, kemanapun saya selalu izin mau konten gitu. Atau janjian sebelumnya, kalau kebetulan ada teman-teman yang sudah tahu sejak awal, ya udah bikin enak saja. Yang penting saya jalani semuanya dengan cuek aja, bismillah gitu ya. Dan jadilah seperti saat ini, 3 tahun hampir 3 tahun subscriber saya baru menyentuh titik 3.000. Masih di titik itu, belum sampai seperti punya youtuber yang sudah puluhan juta kali ditonton. Saya belum ke titik itu, dan saya tidak tahu apakah akan ada di titik itu. Kalau berharap sih ya berharap, tapi semuanya terserah kepada Tuhan. Yang penting saya berusaha saja, yang penting saya terus berjuang saja, sambil ya refreshing ya setelah pulang kerja gitu. Ya, ada yang bisa saya lakukan untuk nyuting ini, nyuting itu, dan seterusnya. Ya, itu aja. Ketemu episode berikutnya, cerita-cerita saya, bagaimana perjalanan saya menjadi YouTuber jatuh bangunnya. Modelnya cerita ini kayak sukses saya. Enggak, saya justru seawal mungkin saya bercerita ini takutnya lupa. Seawal mungkin dalam perjalanan menuju ke titik tertentu, saya menceritakan apa yang sudah berlalu di belakang saya. Tetap semangat untuk yang juga berjuang seperti saya, juga berharap seperti saya akan bisa menorehkan sesuatu di balik niat baik ini. Niat baik konco-konco semuanya. Itu saja, guys. Bismillah. Pokoknya terus bismillah, berjuang, berusaha. Apapun yang terjadi harus terus berusaha, jangan pernah menyerah. Semoga kita semua selalu sehat dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.